Halo amigos parantos, kembali lagi di Remis Review. Selamat datang buat penonton baru dan terima kasih untuk yang dari awal udah mantengin channel ini. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 16 dari serial Tales of Demon and God, dimana besok akhirnya kita sampai di part terakhir nih amigos. Oke, tanpa banyak cakap lagi kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Behemoth yang terkena tembakan Nieli di part kemarin akhirnya tewas dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari ada sosok monster lebih besar yang mengangkat tubuh si Behemoth. Bersamaan dengan itu, Xiaosu dan Ning-Er pun akhirnya sadar dari pingsannya. Dan di perjalanan, perasaan Nieli mengatakan jika orang kuat yang menciptakan dimensi itu pasti menyimpan suatu rahasia. Nieli lalu teringat jika di masa depan Yemo pernah masuk ke dimensi itu juga dan butuh waktu setengah bulan untuk keluar dari sana. Dan lagi mereka harus menemukan batu bernama Guang Yao sebagai kunci yang bisa membawa mereka semua keluar dari dimensi itu. Gak lama hujan yang sejak tadi turun di dimensi itu pun berhenti. Yang Nieli bilang itu bisa sangat berbahaya karena para hantu merah pasti akan segera bisa mencium aroma mereka lagi. Namun Nieli lalu menemukan sebuah ide di mana ia menyuruh teman-temannya mengeluarkan botol-botol kaca yang selama ini mereka simpan dalam cincin ruangnya masing-masing. Hingga kemudian ia menyuruh Duze dan yang lainnya berburu para hantu merah dan memasukkan darah mereka ke dalam botol-botol kaca tersebut. Dan setelah semua botol udah dipenuhi darah para hantu merah, Nieli memberikan mantra pada botol-botol tersebut yang Nieli bilang kini botol itu udah menjadi bom yang sangat mematikan. Gak lama hantu-hantu merah pun mulai berdatangan dan Nieli langsung menguji coba salah satu bomnya yang ternyata punya daya ledak yang sangat dahsyat. Salah satu teman Nieli yang bernama Weinan lalu melihat ada sebuah benda bercahaya keluar dari tubuh salah satu hantu merahnya. Yang Nieli bilang jika itu adalah kristal darah merah yang mempunyai kekuatan yang hebat. Tapi ternyata nggak semua hantu merah mempunyai kristal darah tersebut. Yang Nieli tebak jika orang yang menciptakan dimensi itu sengaja memasukkan kristal-kristal merah itu hanya pada beberapa monster aja. Karena mengetahui kekuatan kristal darah yang katanya bisa meningkatkan kemampuan jiwa, Nieli pun berencana mencari kristal-kristal yang lain. Mereka pun akhirnya membantai banyak hantu merah menggunakan bom ciptaan Nieli. Dan bener aja Nieli pun akhirnya berhasil mengumpulkan 10 buah kristal merah darahnya. Ia lalu mencampur kristal-kristal itu dengan sebuah cairan untuk lebih menyempurnakan kristal-kristal tersebut yang kemudian Nieli bagikan masing-masing satu kristal itu untuk teman-temannya. Ning-Er yang hanya memegang kristal itu lalu merasakan jika kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Dan setelahnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah batu prasasti. Teman-teman Nieli nggak sanggup mendekat pada batu itu karena semakin dekat langkah kaki mereka pun semakin berat. Hingga Nieli pun akhirnya meminta teman-temannya menunggu sementara ia pergi ke batu itu menggunakan kekuatan roh iblis bayangannya. Sesampainya di sana, Nieli membaca tulisan di batu prasasti yang berisi kalimat mengikutiku pasti mendapatkan kehormatan dan menentangku pasti akan binasa. Setelahnya, Nieli mendapat sebuah gambaran tentang pencipta dimensi tersebut yang adalah seorang pria tua yang ternyata adalah Kaisar Kongming. Kalau kalian ingat part waktu Nieli menemukan makam di reruntuhan kota Orchid, ya bener makam itu adalah milik sang kaisar. Makanya nggak heran potongan kertas di part kemarin bereaksi di dimensi itu karena Nieli juga menemukan potongan kertas tersebut ada di makam si Kaisar Kongming. Nieli pun lalu menyentuh batu prasastinya dan masuk ke dimensi lain di mana Kaisar Kongming ternyata berada di sana. Sang kaisar langsung mengucapkan beberapa kalimat di mana Nieli tahu jika yang dirapalkannya itu adalah sebuah teknik bernama teknik Shinzi. Yang dengan mendengar teknik itu aja, dua roh iblis Nieli pun langsung bereaksi dan Nieli merasakan jika kekuatan roh iblisnya udah meningkat. Sang kaisar lalu memberitahu sebuah ramalan di mana ia bilang akan ada 5 orang berbakat yang akan mewariskan teknik Shinzi darinya. Tapi katanya lagi kelima orang ini akan saling bertarung hingga tersisa 1 orang yang bisa menyerap pemahaman 4 orang lainnya tentang teknik Shinji itu sendiri. Setelah mendengar itu, Nieli pun keluar dari dimensi tersebut. Nieli yang adalah salah satu orang berbakat yang dimaksud sang kaisar lalu bertanya siapakah 4 orang berbakat lainnya. Hingga tiba-tiba datang seorang pria berambut putih yang sepertinya baru aja berhasil masuk ke dimensi itu juga. Nieli mencoba menyerang orang itu tapi sama sekali nggak bisa menyentuhnya.
Orang itu pun bisa membaca prasasti seperti Nieli, dan sepertinya ia juga nggak menyadari kehadiran Nieli di sana, karena ternyata yang Nieli lihat itu hanyalah kilasan masa lalu, di mana orang itu ternyata datang sebelum Nieli. Nieli yang kini adalah salah satu pewaris teknik Shinzi lalu bilang pada dirinya sendiri nggak ada yang boleh tahu tentang hal itu, bahkan teman-temannya. Karena itu hanya akan menyebabkan masalah. Karena sebelumnya Kaisar Kongming bilang jika kelima pewaris harus bertarung satu sama lain. Nieli pun kembali menemui semua temannya dan berbohong jika nggak ada apa-apa di tempat itu dan mengajak mereka untuk mencari batu Guangyao agar bisa keluar dari dimensi tersebut. Nieli lalu meminta Weinan mengeluarkan roh iblisnya untuk melihat keadaan sekitar. Dan setelahnya Nieli mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan, tapi Duzi terlihat curiga jika Nieli udah menemukan sesuatu di prasasti tadi. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah hutan dan Weinan memberitahu jika di depan mereka ada sebuah desa. Dan mendengar itu Nieli pun memeriksanya seorang diri. Dan bener aja Nieli lalu menemukan sebuah pemukiman di mana orang-orang di sana dipaksa menambang batu kristal merah secara paksa. Saat akan mencari informasi lebih lanjut, tiba-tiba ada seorang wanita bersayap yang menghadang Nieli. Di mana dengan pengetahuan luasnya, Nieli tahu jika sayap wanita itu bukanlah berasal dari roh iblis, melainkan bagian dari tubuhnya sendiri. Nieli juga pernah mendengar tentang keluarga sayap perak yang katanya udah menghilang sejak lama pada zaman kegelapan. Yang katanya lagi sayap itu melambangkan jika wanita yang berdiri di depan Nieli adalah seorang bangsawan. Nieli lalu mengaku jika ia berasal dari keluarga perak, di mana si wanita bilang jika keluarga perak dan keluarga sayap perak mempunyai hubungan dekat sejak lama. Saat wanita itu bertanya nama Nieli, si Nieli mengaku jika namanya adalah Lei Duo. Dan wanita itu yang mengetahui jika keluarga perak memang mempunyai marga Lei sangat yakin jika Nieli nggak berbohong, dan ia lalu mengenalkan namanya yang adalah si Kong Hong Yu, yang lalu mengajak Nieli untuk menghadap pada rajanya. Dalam perjalanan, Hong Yu memberitahu jika di sana hidup 13 keluarga yang berasal dari kerajaan yang hancur pada zaman kegelapan, di mana katanya 5 keluarga teratas adalah musuh bagi keluarga sayap perak mereka. Nieli sedikit bingung bagaimana keluarga-keluarga yang selamat dari era kegelapan bisa berada di dalam dimensi itu. Hingga mereka berdua pun akhirnya tiba di istana keluarga sayap perak. Sesampainya di dalam istana, Nieli melihat ada seorang pria yang sedang disiksa oleh para prajurit, di mana Hong Yu bilang pria itu adalah aib karena ibunya yang berasal dari keluarga sayap perak berhubungan dengan pria dari keluarga naga hitam, hingga lahirlah pria yang terlihat mempunyai sayap hitam itu. Hong Yu juga bilang jika keluarga naga hitam merupakan musuh terbesar mereka dan berhubungan dengan naga hitam berarti mengkhianati seluruh keluarga. Nieli pun akhirnya menghadap sang raja yang tak lain adalah ayah dari Hong Yu. Nieli lalu menyadari jika sang raja saat ini berada di tingkatan legenda. Tapi dilihat dari nafasnya, Nieli tahu jika sang raja menderita penyakit dan hidupnya udah nggak lama lagi. Sang raja yang tahu jika keluarga perak udah musnah sejak lama lalu bertanya siapa Nieli sebenarnya. Namun Nieli tetap meyakinkan raja itu dengan berkata jika ia benar-benar dari keluarga perak. Tapi raja tetap nggak percaya dan memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Nieli. Hingga Nieli pun akhirnya mengaku jika ia adalah anggota keluarga perak yang berasal dari dunia luar. Sang raja yang melihat roh iblis Nieli tahu jika roh iblisnya nggak berasal dari dunia mereka, tapi ia belum yakin kalau Nieli bukanlah mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain. Nieli lalu bilang jika ia tahu tentang keluarga sayap perak di mana orang-orang yang dianugerahi sayap itu memanglah sangat kuat, tapi semakin tua mereka akan auto kena penyakit di mana tubuh akan menolak keberadaan sayap itu sendiri. Dan itu menyebabkan keluarga sayap perak nggak bisa berumur panjang. Sang raja mencoba menyerang Nieli, tapi Nieli bilang ia mempunyai solusi untuk penolakan itu. Raja lalu berkata itu semua omong kosong karena selama ribuan tahun nggak ada yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nieli lalu memberitahukan resep obatnya pada sang raja. Tapi karena pembuatan obatnya sulit, untuk sementara Nieli memberikan sebuah bunga yang katanya bisa meredakan rasa sakit. Untuk membuktikannya, sang raja pun menyuruh pelayannya untuk merebus tanaman itu. Dan setelah meminum ramuannya, awalnya si raja kelihatan hampir mati sampai Hong Yu mengancam Nieli dengan pedangnya. Tapi nggak lama raja menghentikan Hong Yu karena emang bener rasa sakit yang udah sejak lama ia rasakan bisa tiba-tiba menghilang. Setelahnya Nieli bilang ia akan berusaha menyembuhkan penyakit sang raja, membuat si raja senang dan ingin mengadakan pesta untuk menyambut Lei Duo atau Nieli. Sebelum perjamuan, Nieli meminta izin untuk menemui teman-temannya terlebih dahulu dan si raja yang sangat senang
bahkan menyuruh Hong Yu untuk menemaninya. Gak berapa lama perjamuan besar pun diadakan dan terlihat jika Nieli udah membawa teman-temannya. Si raja lalu bilang jika Nieli adalah tamu VIP dan ia akan menuruti apapun kemauan Nieli. Dan gak diduga Nieli malah meminta si pria sayap hitam dibebaskan yang katanya ia akan menggunakan pria itu sebagai kelinci percobaan untuk menguji obatnya sebelum diberikan ke raja, dan part ini pun berakhir. Oke, selesai. Jangan lupa datang lagi besok buat tahu ending dari season keempat ini. Dan karena videonya udah habis, gue undur-undur dan Remis Review pamit.